Oke, terima kasih Kak Belinda Azahra yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita kali ini. Selamat datang di Rumah Millennials Podcast dan ini episode perdana banget nih Kak. Jadi kita baru aja launching program ini ya, podcast pertama kita dan kita melihat profil Kak Belinda yang wow, kita nilai bisa menginspirasi anak-anak muda khususnya bagi audiens dari Rumah Millennials dan bagi kita sendiri gitu. Dan semoga dari podcast ini kita bisa sharing-sharing dan bisa manfaat juga untuk Kak Belinda gitu. Oke, sedikit backgroundnya Kak Belinda dari apa yang aku riset gitu ya. Kak Belinda ini um, lulusan FE UI. Dan secara kebetulan juga aku anak UI. Dan aku di FISIP, di komunikasi gitu. Jadi alhamdulillah ya bisa kenal Kak Belinda. Kak Belinda ada di bidang ekonomi dan Kak Belinda ada ketertarikan di bidang lingkungan, sustainability gitu ya Kak. Dan mungkin untuk melengkapi itu Kak Belinda boleh nih cerita dari POV Kak Belinda ini mau dikenalnya sebagai apa, fokus bidangnya di mana gitu, dan ada interest di bagian apa gitu. Boleh Kak Belinda? Oke, thank you Yeri buat perkenalannya tadi. Halo teman-teman semua di episode satu ini. Thank you banget Rumah Milenial sudah ngasih aku invitation dan opportunity juga untuk sharing buat teman-teman. Jadi mungkin aku kenalin ya, aku Belinda teman-teman. Kamu bisa panggil aku Bel. Aku sekarang jadi manajemen trainee di PTHM Sampurna, affiliation dari Philip Morris International. Dan mungkin di samping bekerja, aku juga istilahnya apa ya, founder atau istilahnya bikin side hustle atau inisiatif ya, namanya Kelas Belinda dan juga Teman Tani Project yang sifatnya jadi side business sih gitu ya. Jadi sesuatu yang aku kerjain juga sembari aku melakukan full time job. Dan mungkin aku dulu lulusan akuntansi FEB UI dan pas kuliah cukup sering ikut berbagai kegiatan dari lomba, konferensi, program exchange, program internasional, delegasi Indonesia di beberapa forum. Jadi I'm very happy to share gitu ya di podcast hari ini supaya teman-teman juga bisa dapat gambaran dan mungkin bisa dapat motivasi juga gitu ya untuk bisa achieve yang lebih baik lagi dari apa yang sempat aku achieve dulu gitu. Jadi salam kenal teman-teman semua. Oke, thank you Kak Belinda untuk perkenalannya. Aku cukup tertarik nih dengan kelas Belinda ya yang diinisiasi oleh Kak Belinda itu sendiri. Itu kelasnya isinya kayak gimana itu Kak? Oke, jadi gini sih, dulu mungkin cerita sedikit ya, kenapa Mhm. akhirnya aku mau bangun kelas Belinda. Dulu itu, pas zaman-zamannya kuliah kan aku cukup sering untuk ikut lomba, beberapa program, dan aku ngerasa waktu itu sering banget sharing via sosial media. Jadi tips ini, tips itu gitu ya, banyak banget permintaan lewat DM, Kak, buka mentoring dong, buka kelas dong, gitu, pengen belajar one on one gitu. Aku mikir, wah ini kalau misalnya aku bikin sistemnya, jadi biar lebih sistematis dan semua orang bisa akses, itu kan oke banget ya. Dari segi orang-orangnya dapat akses, dari segi akunya juga bisa punya side hustle atau inisiatif yang original dari aku gitu. Makanya akhirnya aku bukalah kelas Belinda yang sebenarnya bukan cuma over mentoring, tapi juga ada private training, even hamdalahnya ya, alhamdulillahnya klien-kliennya juga udah ada beberapa perusahaan atau bisnis yang mereka misalnya mau butuh pelatih apa, kita bisa provide gitu. Itu salah satu hal yang aku lagi bangun sih sampai sekarang dan jadi pelepas penat juga sih selain ngurusin kerjaan utama ya, tapi punya side hustle yang sifatnya impactful lah buat teman-teman atau junior aku yang aku pingin mereka juga jauh lebih bisa maju daripada aku pas kuliah gitu. Mungkin itu sih. Oke, berarti di dalam kelas Belinda itu juga Kak Bel ini mengumpulkan mentor-mentor terbaik juga ya Kak untuk bisa sharing ke teman-teman yang mau join gitu ya ke kelas Belinda. Betul. Jadi silahkan ya yang nonton ini, kita bisa dapat ilmu dari kelas Kak Belinda. Jadi mungkin kalau tertarik bisa langsung join gitu ya. Nah, aku mau nanya sedikit dari background Kak Belinda ini kan apa ya? Aku baca kalau Kak Belinda ini adalah Mapres dan ketika riset sedikit tentang Kak Belinda ini memang sepertinya udah Mapres sejak kecil gitu berprestasi dari SMP bahkan gitu. Jadi apa sih Kak yang bikin Kak Bel itu sangat bersemangat untuk belajar untuk meraih sesuatu yang apa ya mungkin menarik untuk kakak dan kakak mendalami itu akhirnya passionate di situ dan selalu ada trigger untuk ya maju-maju gitu Kak. Boleh diceritakan?
Oke, mungkin ini sih alasan utamanya sebenarnya kalau teman-teman tahu prinsip YOLO, yang you only live once, sebenarnya kan ada dua parameter gitu ya. Ya udah, kalau you only live once, dan kamu harus melakukan kehidupan atau menjalani kehidupan yang benar-benar kamu mau aja, kayak slow slow living gitu misalnya. Atau justru kamu emang harus benar-benar ambisius, kamu harus benar-benar achieve banyak hal, karena kamu cuma hidup sekali gitu. Nah, aku sebenarnya pakai yang tipe kedua. Tapi pengaruh besarnya karena memang aku dibesarkan dengan cara seperti itu. Jadi aku Hmm. bisa bilang kontributor terbesar adalah karena memang didikan orang tua aku yang sangat membuat aku harus jadi orang yang mandiri. Jadi aku itu merantau, aku tuh orang Batam. Terus aku merantau ke Jakarta di umur 12 tahun. Jadi pas SMP itu tuh aku udah dilepas tuh, ngerantau ke Jakarta sendiri. Orang tuaku di Batam, adikku di Batam juga. Jadi dari SMP tuh udah sendiri sampai sekarang. Jauh Hmm. lah, nggak tinggal sama ortu, jadi independen dan harus berpikir problem solving tiap hari. Kalau ada challenge baru tuh gimana cara nyelesainnya walaupun aku cuma sendiri gitu. Jadi karena didikannya keras dari dulu, aku punya prinsip kalau banyak banget hal yang bisa aku achieve gitu sebenarnya kalau akunya juga punya effort dan determinasi yang kuat. Karena kalau ngomongin privilege dan lain-lain nggak akan habis sih. Aku selalu percaya kalau kalau misalnya punya determinasi yang kuat, lakinya ada, keberuntungannya ada, pasti bisa dapet achievement yang kita mau gitu. Jadi kalau kamu tanya, gimana sih sebenarnya caranya gitu ya, ataupun gimana sih sebenarnya ceritanya dari dulu kok kenapa high achiever, atau misalnya punya banyak ambisi segala macam, apa nggak takut nyesel dan lain-lain ya, karena mungkin waktunya sibuk buat ngerjain banyak hal. Mungkin jawaban aku dua ya. Yang pertama, aku YOLO-nya yang tipe kedua, aku pengen punya determinasi yang kuat dan punya sesuatu yang bisa aku tinggalkan jadi legacy aku. That's why juga aku bangun kelas Belinda gitu ya, supaya aku banyak ninggalin legacy untuk orang-orang yang, wah karena ikut kelas aku jadi keterima intern, karena ikut kelas aku jadi keterima magang, jadi keterima full time, jadi menang lomba. Itu hal-hal yang terus bikin aku semangat sih sebenarnya gitu. Dan mungkin alasan kedua adalah salah satu guru SMP aku tuh ngomong, the real happiness itu bisa kamu rasakan kalau when it comes to people gitu. Kalau itu balik ke orang, kamu bisa ngasih manfaat ke orang. Awalnya aku skeptis, karena kayak, emang iya ya, maksudnya kayak apa sih gitu. Karena aku kira dulu manfaat ke orang itu yang sifatnya hanya tangible, yang hanya sifatnya tuh uang atau materi. Tapi ternyata happiness yang dimaksud atau when it comes to people yang dimaksud adalah impact. Sesimpel karena aku punya ambisi dan semangat untuk achieve banyak hal, dan ada beberapa success story lah ya yang bisa aku share, orang-orang lain yang mungkin gak punya semangat jadi punya semangat lagi. Kakaknya aja bisa, gimana aku gitu. Itu kan sebenarnya impact juga gitu. Yang sebenarnya ketika aku lihat orang jadi semangat karena dia jadi termotivasi, karena aku punya cerita yang mungkin aku tuh lebih ngenes dari kamu gitu loh. Udah dari SMP segala segala macam dia jadi lebih semangat. Itu jadi istilahnya berkah juga kan buat kita. Kayak gitu. Iya. Jadi mungkin itu sih dua alasannya, dan caranya gimana? Kuncinya dua. Kamu punya determinasi yang sangat kuat, kemauan yang sangat kuat, dan kamu berani untuk ambil resiko. Sesimpel keluar dari zona nyaman, bergaul sama siapa aja, tapi tetap punya boundary, kamu bisa bedain mana yang salah, mana yang benar. Tapi sesimpel setiap hal yang kamu lakukan, kamu pastikan kamu punya lesson learn atau kamu belajar dari situ. Gitu. Mungkin itu sih. Wah, itu kayak bikin aku refleksi diri juga sih, karena apa ya, aku adalah orang yang merantau itu dibilangnya ya udah dewasa ya, jadi nggak dari kecil dan aku ngerasain gimana ya homesicknya, terus kebingungan untuk bisa memilih ya karena kayak kebiasaan di rumah pasti ditentukan dari orang tua, tapi berarti Kak Belinda ini udah dibukakan dengan pilihan karena udah hidup sendiri nih, kayak ya kan bisa memilih ya mau rajin belajar atau mau menjadi anak yang seperti apa gitu, tumbuh dari SMP nyampe hari ini tuh terbuka pilihan Kak Belinda untuk menjadi orang yang seperti apa, dan ternyata Kak Belinda menjadi Kak Belinda yang seperti hari ini bisa sharing ke kita, dan aku setuju banget Kak Belinda. Terima kasih karena udah menjadi Kak Belinda sekarang. Bahkan ketika aku cek profil Kak Belinda, aku juga ke-trigger gitu untuk wah, wow, melihat ambisinya Kakak, terus ya aku bisa ngerasain lah semangat Kakak, dan ketika ngelihat IG Kakak juga Kabel ini suka sharing banyak hal dan punya ketertarikan di bidang ini itu berarti Kabel ini juga cukup rajin gitu untuk exploring banyak hal gitu ya Kak. Nah kalau
berkaitan dengan exploring banyak hal nih Kak. Kakak ini punya ketertarikan di bidang apa aja sih Kak selain ekonomi? Oke, kalau ketertarikan mungkin sekarang aku lagi tertarik banget kedua topik sih, Yeri gitu ya. Selain pendidikan dan ekonomi, bisnis, aku juga tertarik soal sustainability. Jadi Hmm. ngomongin soal apa namanya sustainability reporting, bagaimana sih sustainability itu diimplementasi dalam level perusahaan, cara untuk bikin strategi yang mengkonsiderasikan aspek keberlanjutan tuh gimana, itu aku lagi suka banget untuk ngulik. Karena aku ngerasa ke depannya ilmu ini akan terus dalam sih, riset-risetnya ataupun implementasinya di level bisnis atau di level perusahaan. Itu pertama. Ketertarikan kedua, jujur aku itu suka, akhir-akhir ini ya, aku lagi suka untuk melakukan kegiatan filantropis. Jadi Hmm. kayak misalnya waktu itu aku ada kolaborasi sama salah satu perusahaan donasi. Terus kemarin aku sempat ikut Pengmasnya UI untuk ke beberapa desa untuk ngajarin seberapa penting sih pendidikan tinggi untuk anak-anak yang di desa tersebut ke audiensnya tuh orang tua. Jadi gak tau kenapa aku lagi suka juga untuk kegiatan filantropis seperti itu sih, yang sifatnya mungkin jauh lebih nge-touch masyarakat bawah ya, lebih nge-touch grassroots society-nya gitu. Grassroots community-nya lebih ke-touch. Nah itu aku lagi interest juga, karena gak tau kenapa ada ini aja sih, ada rasa damai dan bahagia gitu loh kalau kita bisa nyalurin kemampuan kita untuk bantu orang-orang yang mungkin aksesnya susah, atau mereka nggak punya privilege apapun gitu ya, untuk meraih beberapa hal yang mereka pengen raih gitu. Jadi kalau ditanya ketertarikan, dua itu yang sekarang aku lagi coba dalemin sih. Oke, ya aku setuju banget sih Kak kalau kita reach out yang ibaratnya masyarakat-masyarakat yang mungkin nggak punya akses gitu ya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini, terus teman-teman yang udah berkesempatan ikutan kelas Kabel itu ya alhamdulillah gitu. Tapi mungkin ada orang-orang yang bahkan nggak tahu nih apa manfaat pendidikan gitu. Mereka sebenarnya bukan bukan apa ya, bukan salah juga, tapi memang kurangnya exposure tentang ini loh penting gitu ya Kak. Jadi aku setuju sih karena memang itu sangat berimpact gitu. Nah, kalau dari pengalaman kakak terjun ke itu apa namanya tentang sustainability gitu, ada nggak sih kak cerita yang paling menarik gitu untuk bisa di sharing di sini? Oke, mungkin kalau di ranah sustainability gitu ya, yang paling menarik atau yang paling bukan inspiratif juga sih, cuman eye-opening, itu pas aku waktu itu coba untuk bukan punya project sih, involve lah di projectnya Asian Development Bank sama Otoritas Jasa Keuangan. Jadi saat itu kan sustainability itu partnya banyak ya. Salah satunya adalah seberapa inklusif sih sebuah society atau sebuah community terhadap digitalisasi ataupun akses keuangan digital. Nah, saat itu aku involve nih ke projectnya EDB sama OJK tentang sebenarnya kondisi financial inclusion di beberapa daerah suburban atau rural di Indonesia tuh gimana sih? Jadi saat itu aku benar-benar terjun langsung tuh melakukan survei, wawancara, istilahnya langsung terjun ke lapangan gitu ya, ke desa-desa, di daerah Banten, di daerah Depok, untuk benar-benar tahu kira-kira kondisi financial inclusion itu gimana di sana. Dan ternyata menarik gitu ya, banyak orang yang masih nyimpen uang di bawah bantal, di dalam lemari, sampai banyak, apa istilahnya, sampai lepek lah gitu ya uangnya segala macam, kena jamur dan lain-lain, rayap. Karena mereka ngerasa ke bank segala macam itu merugikan mereka gitu. Ke bank kan bayar, ini kan harus ini segala macam. Jadi aku ngerasa ada perspektif baru gitu loh. Oh ternyata ketika ada suatu perkembangan teknologi ataupun approach baru, itu nggak bisa satu approach doang. Karena target audiensnya punya preferensi dan behavior yang berbeda, tapi harus multi approach gitu. Jadi itu pengalaman menarik sih. Mungkin another pengalaman itu pas aku, mungkin teman-teman ingat ya di sini dulu sempat Indonesia tuh heboh karena kita tuh impor garam, padahal di Madura sebagai salah satu produsen garam terbesar di Indonesia itu garamnya tuh udah kayak pasir bangunan di samping-samping jalan. Jadi kalau kamu sambil jalan itu kan biasanya pasir bangunan itu tuh garam, basically kalau kamu ke pedalaman Madura. Jadi waktu itu aku sama tim dari BOE FEB UI, salah satu badan pers di UI, kita langsung terjun ke sana melakukan penelitian sebenarnya kondisi ini terjadi karena apa. Kita belajar bahasa Madura, di sana provider yang bisa berjalan cuma XL doang. Sorry sebut merek, tapi provider lain tuh nggak bisa. Itu pun satu bar doang. Jadi susah banget untuk SMS dan lain-lain, karena emang dalam banget. Jadi kita tuh nyampe ke depan
kayak desanya gitu, kita diangkut pakai motor box. Karena nggak muat, jalannya sempit. Jadi pakai motor box untuk nyampe ke tempat panen garamnya itu di sawah, bukan sawah, ladang garamnya lah kayak gitu. Jadi waktu itu kita apa namanya benar-benar terjun langsung ke masyarakat dan kita tanya gitu sebenarnya apa yang terjadi sih segala macam. Oh, ada masalah sama kredit usaha rakyatnya dan lain-lain. Hubungannya sama sustainability adalah aku ngerasa kalau kita ingin bikin strategi yang berkelanjutan sama kayak prinsipnya 3P, People, Planet, Profit. Jadi bukan cuma ngomongin profitnya doang, bukan ngomongin soal cara panen atau cara biar lebih ramah lingkungan. Tapi people-nya gimana? Orang-orangnya di-involve juga nggak? Gitu. Itu sih mungkin pengalaman menarik ya. Jadi kadang kalau kamu jago bikin strategi, tapi kamu nggak pernah ke lapangan untuk lihat realisasinya gimana, atau realistically itu gimana sih di lapangan, strategi itu nggak akan seinklusif itu. Karena kamu nggak bisa membayangkan sebenarnya kalau di lapangan tuh bentuknya gimana sih. Makanya kalau kamu sering lihat pejabat-pejabat atau orang-orang yang punya hak untuk membuat sebuah keputusan atau kebijakan, mereka kan biasanya site visit kan. Atau mereka turun gitu ke lapangan, mengunjungi lapangan segala macam, tujuannya untuk mendapatkan gambaran. Kira-kira realisasinya di pasar tuh gimana? Gitu. Dan makanya penting lah orang yang jago strategi, tapi orang yang jago eksekusi juga penting gitu untuk bisa klop strateginya sesuai sama apa yang terjadi di lapangan. Karena kalau sesuai, pasti continuity-nya bagus strateginya. Gitu. Mungkin itu sih. Oke. Ini Oke, menarik banget cerita dari Kak Bel karena ya aku sempat belajar tentang menyusun gimana strategi dalam ya dari pemerintahan dan lain sebagainya. Memang kalau di riset tuh kayak ini kita udah ngerancang ini itu, tapi ternyata di realisasinya kadangkala nih masyarakat yang sebagai eksekutornya langsung itu nggak siap gitu untuk apa ya mengeksekusi rencana-rencana yang memang udah dicanangkan dan ternyata apa ya kadangkala agenda dari masyarakat yang memang menjadi eksekutornya sama pemerintah itu tuh juga beda gitu ya Kak kayak mungkin fokus apa ya tadi kalau Kak Bel itu cerita gimana sih karakterisnya si masyarakat itu gitu jadi per masyarakat itu juga udah ada agenda mereka sendiri mungkin yang di situ yang jadi fokus utama bukan dari mereka menjual garam atau dan lain sebagainya tapi dari pemerintah lagi fokusnya apa gitu. Jadi kadang suka ada perbedaan agenda yang mungkin terus apa ya itu nggak terkomunikasikan dengan baik, nggak ketemu di tengah. Jadi dalam mengimplementasikan strategi itu kurang align gitu ya Kak. Iya menarik banget. Terus kalau dari situ Kak kan aku tadi ada di spill ya salah satu tantangannya adalah benar-benar terjun di pelosok terus tadi provider eh, terbatas dan lain sebagainya tapi untuk tantangannya benar-benar apa ya pernah dilalui kabel nih untuk melalui ya apapun itu pengalaman kabel mungkin dari bidang apapun dari yang ekonomi dari yang sustainability, pendidikan dan lain-lain gitu yang menarik banget untuk diceritakan nih tantangan dan gimana Kak Bel bisa menjalani itu. Oke, jadi kalau misalnya ngomongin tantangan gitu ya, dari semua experience yang pernah aku lakukan, dan tantangannya apa sih sebenarnya yang mungkin bisa di-share dan cara aku ngatasinnya gimana. Mungkin kalau aku ngambil 3 top tantangan yang pernah aku laluin, tantangan pertama itu rasa takut kalau diri ini tuh nggak bisa ngejalaninnya. Misal kamu belum pernah lomba, pas kamu mau lomba, ada rasa takut bisa nggak ya? Pas kamu mau intern, mau daftar, terus keterima, ada rasa takut di hari pertama, bisa nggak ya? Itu menurutku tantangan besar banget sih. Karena kalau kamu udah nggak confidence nih sama diri sendiri dan nggak confidence dengan kemampuan yang kamu punya, kedepannya tuh bakal agak sulit gitu. Ntar nanti suara ini apa namanya? Tapi aman aja sih Kak di sini. Oh, mana aja. Ya aman. Oke. Nggak apa-apa kan ya agak-agak ini kan bisa di-cut-cut kan videonya. Ada suara ini loh, koper uang gitu, soalnya baru setoran. Oh, oke. Mm-mm. Oke, mungkin aku lanjut ya.
Nah, tantangan kedua adalah sebenarnya lebih ke cara untuk membangun ekosistem atau lingkungan yang tepat di setiap posisi ataupun experience yang kita punya. Karena ekosistem atau lingkungan di tempat kerja, di tempat mungkin lomba atau kuliah itu beda-beda banget. Jadi aku ngerasa harus pintar-pintar banget untuk memilih di mana kamu bernaung. Karena mungkin kamu sering dengar ya, jadi apa kita ke depannya itu salah satu kontributornya adalah dengan siapa kita berteman. Karena ada momen dimana nggak akan kerasa, kita tuh akan mengikuti teman-teman yang di sekeliling kita gitu. Dari segi habit, aspirasi, atau ambisi itu akan apa ya, ada momen-momen dimana kita ngikutin arusnya. Jadi kalau kamu nemuin lingkungan yang tepat, kamu pasti akan ke bawah juga. Nah, tantangannya adalah memilih yang tepat itu untuk kamu itu nggak segampang itu. Kamu bisa jadi trial and error dulu, kamu bisa jadi nggak cocok dulu, baru kamu nemu yang cocok. Gitu. Itu tantangan kedua. Tantangan ketiga, ini yang paling klasik, cuman paling sering dialami gitu ya oleh banyak orang. Sebenarnya gimana caranya kamu itu mau berkompetisi sama orang. Berkompetisi itu dalam artian kompetisi sehat ya, bukan kompetisi tidak sehat. Karena sebenarnya semua opportunity itu tuh istilahnya ada seleksinya gitu. Kayak kamu nih mau jadi pengurus rumah milenial misalnya, ya kan pasti ada seleksinya. Karena survei cuma 2, tapi yang apply 4. Nah, gimana caranya kamu punya courage, kamu punya keberanian untuk berkompetisi itu. Kamu adu kompetensi gitu. Dan ketika kamu gagal, it doesn't mean kamu lebih bodoh atau apa, enggak. Mungkin kompetensi kamu yang harus kamu tajamin lagi. Dan kamu bisa coba itu di kesempatan-kesempatan berikutnya atau kesempatan lain. Gitu. Karena banyak banget orang yang menolak untuk berkompetisi hanya karena apa? Nggak mau merasakan ketidaknyamanan ketika berkompetisi. Padahal itu yang ngebangun mental, resiliensi. Cara kamu bisa achieve higher adalah kamu melewati ketidaknyamanan itu atau kegagalan-kegagalan yang mengiringi langkah-langkah kamu. Nggak semua orang loh mau ngalamin kegagalan atau ketidaknyamanan itu. Tapi apakah itu salah? Ya itu pilihan. Mereka mungkin prinsip YOLO-nya adalah YOLO yang pertama. Maunya slow living dan lain-lain. Dan apakah itu salah? Ya enggak juga. Balik ke prinsip awal, high risk, high return. Kamu ngambil risiko tinggi, return kamu tinggi. Kamu sering ikut A, B, C, D, kamu jadi orang yang di atas rata-rata. Tapi low risk, low return, kamu nggak ngambil resiko, yang kamu mungkin jadi orang bisa-bisa aja. Ada nggak orang yang low risk, tapi dia dapat kompetensi yang luar biasa tinggi gitu? Atau kompetensi yang luar biasa tinggi ada. Disitulah keberuntungan bermain. Gitu. Nah, keberuntungan itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol untuk mengontrol keberuntungan adalah, ini kalau aku prinsipnya adalah ya lewat ibadah, doa, amalan baik, itu sih paling. Iya, iya. Oke, berarti tadi kalau bisa aku recap yang pertama itu memang rasa takut untuk pertama kali ya, untuk menjadi pertama kali mau intern, mau lomba, mau apa ya, meraih sesuatu gitu pasti ada rasa takut ketika pertama kali. Terus yang kedua, membangun environment yang mendukung juga, yang suportif, yang baik gitu, yang bisa mendorong kita untuk jadi yang lebih baik. Terus yang ketiga, berani untuk berkompetisi gitu ya, Kak. Aku tuh sebelum podcast ini aku juga sempat dengerin podcast Kabel yang salah satu mungkin hal yang bisa aku sharing juga di sini adalah Kabel pernah bilang sebelum Kabel ini memenangkan satu kompetisi, Kabel udah melalui puluhan kegagalan dulu, dan itu juga Kabel mulainya dari kompetisi yang bawah. Dan ada satu kalimat yang oh wow gitu, yaitu Kabel bilang Kabel ini lagi ngabisin jatah kegagalan. Jatah kegagalan maksudnya adalah apa sih yang bisa dievaluasi dari setiap kegagalan, apa yang bisa Kabel pelajari dari setiap kegagalan itu gitu. Jadi kegagalan bukan sebatas kegagalan aja, tapi benar-benar apa ya? Ya itu tadi sih aku setuju dengan orang yang mengambil resiko itu ya, dia akan banyak pengalaman, banyak belajar gitu ya, Kak. Mungkin aku mau bertanya satu tentang yang tadi yang pertama banget, karena itu mungkin relate ya buat orang-orang yang mau memulai nih, karena mungkin fokus dari Rumah Milenials juga mendorong karena kita menjadi learning hub ya buat anak-anak muda di Indonesia ini yang mungkin kayak lagi mau memulai nih, memulai perjalanannya, mungkin juga cari ketertarikannya tuh di bidang apa dan lain sebagainya. Nah, itu baru mau mulai langkah pertama kalinya gitu, Kak.
ada nggak sih Kak kayak sesuatu yang bisa di-sharing gitu untuk menjadi tips biar kita nggak takut atau apa ya mengatasi ketakutan itu menjadi lebih berani gitu Kak? Oke, jadi mungkin caranya lebih berani ya untuk keluar dari zona nyaman, atau mungkin ngambil langkah baru yang kamu nggak pernah ambil sebelumnya, ataupun mencoba kesempatan yang mungkin kamu nggak expect, kamu berani juga ngambil kesempatan itu gitu. Mungkin kalau aku bisa bilang ada dua cara utama sih yang bisa aku share ke teman-teman. Cara pertama adalah balik lagi, kamu harus punya prinsip sesimpel mindset kalau kesempatan tuh nggak datang dua kali, atau waktu kamu itu sangat-sangat berharga. Jadi sayang banget kalau kamu tuh nggak ambil sesuatu yang beresiko supaya tadi returnnya tuh bagus buat kamu gitu. Jadi ini agak susah dibahasakan sih. Cuman aku tuh selalu punya prinsip, sayang banget kalau kamu wasting time hanya untuk memikirkan ini kira-kira saya ambil nggak ya kesempatannya. Jadi Hmm. gampangnya jangan sampai kamu membuang waktu untuk proses consider untuk ngambil atau enggak. Justru kamu harus membuang atau memanfaatkan waktu untuk mengalami pengalaman itu gitu. Bukan di tahap konsiderasinya. Jadi jangan terlalu lama mempertimbangkan gitu loh. Kamu punya 24 jam. Tapi 20 jamnya tuh kamu mikir gitu, A atau B. 4 jamnya baru berguna untuk setelah kamu memilih. Harusnya kebalik dong. 4 jamnya untuk consider, 20 jamnya mengalami pengalaman. Karena bisa jadi 20 jamnya ternyata A-nya itu selesai dalam 15 jam. 5 jamnya kamu bisa tetap nyicipin B toh. Karena kamu Hmm. nggak banyak cincong gitu awalnya. Nah ini yang sering terjadi teman-teman. Sesimpel gini, Kak gimana caranya cara manage waktu kok kakak kayak ngelakuin banyak hal gitu dalam satu hari. A sampai Z. Dilakuin kok bisa sih? Kan kita sama-sama punya 24 jam. Aku selalu bilang, karena kalau aku ambil lesson learn, banyak orang itu yang terlalu lama memikirkan, kira-kira hari ini aku ngapain ya? Mending kerjain ini dulu atau itu dulu ya? Jadi habis di situ waktunya gitu loh. Iya, iya, Karena kalau iya. misalnya udah ngelakuin yang ini, habis ini ngapain ya? Oh, break dulu deh. Jadi kebanyakan begitu. Tapi kalau kamu udah punya planning, kamu nggak ada lagi waktu untuk yang hari ini ngapain ya? Prioritasnya apa ya? Kamu udah punya listnya, kamu udah punya plannya. Waktu kamu habis untuk melaksanakan plannya. Bukan memikirkan hari ini ngapain ya. Gitu. Ya gitu sih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin hal yang cukup prinsipal menurut aku major juga adalah gimana caranya kamu sebagai individu itu punya visi ke depan, mau jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, yang bisa kamu selalu bawa di setiap aktivitas yang kamu lakukan. Karena kalau kamu nggak tahu arah kamu tuh mau kemana ujungnya, kamu akan lebih sering hilang arah. Contoh, Kak, gimana sih caranya aku bisa kayak kakak pas kuliah misalnya? Aku selalu tanya balik gitu, objektif utama kamu pas kuliah apa? Karena kalau aku tahu objektif kamu apa, aku bisa kasih rekomendasi yang sesuai dengan jalan yang mau kamu tempuh. Atau yang sesuai dengan garis finish yang kamu mau gitu. Kayak kamu nanya, Kak gimana caranya aku bisa efisien? Kayak kamu mau ke sebuah tempat, gimana ya caranya rute yang efisien tuh rute yang mana ya? Emang mau kemana mbaknya? Nggak tahu. Nah, gimana caranya aku kasih rekomendasi gitu. Kalau akhirnya dia nggak tahu mau kemana. Tapi kalau, oh, mau ke ini, Bandung. Oh, rute efisien mah begini, Mbak. Kalau travel pakainya ini, kalau pesawat pakainya ini, kalau kereta pakainya ini. Sama kayak, ya, the way kamu planning hidup lah. Jadi kamu harus bikin visi-visinya supaya apa? Kamu bisa memetakan jalan kamu ke sana itu paling efektif tuh yang mana. Dari segi waktu, dari segi tenaga, dari segi banyak hal yang harus kamu korbanin pastinya. Gitu. Itu mungkin dua hal yang mau aku. Wow, menarik banget ya Kak. Karena itu juga aku refleksi diri juga. Iya ya, apakah aku selamanya terlalu banyak memikirkan habis ini ngapain ya? Besok apa ya? Gitu. Tapi ya oke. Evaluasi diri juga ya. Mungkin buat orang-orang yang mendengarkan ini kayak harus dipikirin nih ternyata planningnya ke depan. Berarti Kak Belinda ini eh, planning ke depannya itu memang udah ada gitu ya Kak? Atau gimana tuh? Kalau tadi aku denger di podcast Kakak juga yang lain tuh, Kak Belinda juga apa ya, adaptasi gitu, ada fase-fase kehidupan Kakak. Tadi waktu semester berapa sampai berapa stage-nya ini, semester berapa sampai berapa stage-nya ini, kayak gitu-gitu, Kak.
Itu kayak gimana sih strategi untuk menyusun plan kehidupan ini yang mungkin kita sendiri aja bingung gitu arahnya mau kemana gitu. Oke, thank you, thank you. Mungkin gini sih, eh maksudnya stage-stage kayak gitu tuh ada di setiap momen besar yang kita punya. Misal masa SMP, masa SMA, masa kuliah, masa kerja, itu pasti stage-nya beda-beda. Jadi dulu pas kuliah memang stage aku di tahun pertama kedua aku lebih ke preparation. Jadi aku ngumpulin portofolio, aku ngumpulin experience supaya di semester supaya di tahun ketiga keempat aku bisa langsung apply banyak professional opportunity yang lebih ngebangun professional portofolio aku gitu. Gitu. Jadi uh, ya stage of life ketika aku kuliah kayak gitu. Tapi beda ketika aku udah kerja. Ketika udah kerja, stage-stage yang aku hadapi adalah oke, di tahun pertama aku harus achieve, at least aku adaptasi, aku bisa ngasilin sesuatu yang kontributif buat perusahaan. Masuk tahun kedua, tahun ketiga, aku mulai consider nih, apakah aku harus S2 atau aku harus tetap di sini karena masih banyak yang aku harus pelajarin atau seperti apa. Stage-stage kedepannya juga udah diatur gitu ya. Ntar aku mau achieve ini, aku mau achieve itu. Jadi sebenarnya kalau istilahnya gimana cara planning, kamu harus tahu dulu stage-stage yang kamu harus kelompokkan. Sesimpel masa SD, SMP, SMA, kuliah, 2 tahun pertama kerja, after 2 tahun pertama kerja, kamu kelompokin besar-besarnya dulu. Momen-momennya gitu. Baru kamu breakdown masing-masing momen, apa yang mau kamu achieve. Final objektifnya. Cara yang gampang adalah kamu cari benchmark. Cari orang-orang yang kamu pingin punya track record kayak dia, lihat momen in life dia tuh gimana urutannya. Sekarang mah gampang ada LinkedIn, kamu bisa lihat itu orang gimana. Aku pingin jadi mapres di semester 5, lihat yang mapres tahun ini. Dia gimana dari semester 1? Oh, semester 1 ikut organisasi ini, semester 2 ikut lomba, semester 3 ikut organisasi ini lagi, semester 4 dia ikut conference. Kamu bisa lihat benchmark itu untuk jadi referensi kamu dalam bikin planning atau track recordmu. Jadi utilisasi juga seberapa transparan orang terhadap journey dia selama ini, either di sosial media atau di LinkedIn, untuk jadi referensi benchmark kamu juga, gitu. Itu mungkin ya. Oke, mungkin sekarang ini bukan apa ya, kadangkala ketika udah kena exposure media ini mungkin kita jadi lupa ya bahwa itu bisa menjadi sebuah opportunity, itu tuh bisa menjadi benchmark gitu ya Kak, bisa menjadi ibaratnya role model gitu dan menginspirasi kita, triggering kita untuk ya at least bisalah seperti itu gitu. Mungkin yang sekarang dirasakan itu lebih kayak FOMO, terus yang waduh gimana nih bisa kayak gitu atau enggak. Jadi apa ya, kadangkala triggernya malah ke arah situ gitu. Ini mungkin bisa jadi sebuah reminder bahwa ketika ngelihat profil-profil orang yang di media sosial, mereka juga mungkin share itu bukan pamer nih atau apa, tapi kita mau suportif untuk satu sama lain loh, gitu nggak sih Kak? Oke, nah tadi kalau buat yang poin kedua Kak tentang membangun environment yang baik. Dulu Kakak pernah ada nggak sih Kak pengalaman yang ketika Kakak tuh merasa ini kayaknya kurang baik nih, jadi harus memfilter lagi gitu. Pernah ada nggak Kak pengalaman itu? Terus gimana terus Kakak bisa memfilter itu dan akhirnya bisa membangun environment yang mendukung Kakak gitu? Oke, mungkin spesifik example atau case gitu ya, dimana mungkin aku nggak cocok atau misalnya harus keluar dari zona pertemanan yang aku rasa mungkin toxic atau dan lain-lain. Mungkin jujur ya, kalau spesifik case atau example-nya, alhamdulillahnya aku nggak pernah ngalamin itu. Justru pengalaman aku adalah aku tuh telat, sesimpel aku tuh telat menyadari betapa pentingnya membangun network dan ekosistem yang bagus atau sehat di lingkungan keseharianku. Aku telat menyadari itu. Jadi contoh mungkin pas aku masuk kuliah, aku tuh semester 1 sampai semester 5 tuh nggak punya peer group. Jadi aku tuh kayak tumpang sari gitu loh. Oh mau ke kantin, ya udah siapa yang ke kantin mau aku bareng gitu. Mau ujian siapa yang lagi belajar aku bareng. Jadi nggak ada peer group gitu loh. Kayak aku nggak belum nyadar kalau sepenting itu ya bangun network, sepenting itu ya punya support system. Itu aku nggak nyadar. Kenapa? Karena mungkin ini ya pengaruh didikan orang tua juga. Jadi kan aku SMP udah sendiri nih. SMP, SMA, kuliah. Jadi ngerasanya ya udah apa bisa sendiri gitu loh. Banyak cara kok gitu untuk melakukan sesuatu sendiri tanpa minta bantuan orang. Tapi pas masuk semester 6, aku baru dapat peer group dan aku baru sadar kalau wah seberapa oke ya ternyata kalau kita tuh bisa berjuang bareng lah.
Jadi kayak bebannya tuh nggak 100 kilo di kamu doang, tapi kamu tuh tahu kalau ada orang lain juga yang menanggung beban yang sama. Jadi kamu agak rilis gitu sebagai individu, sebagai manusia. Jadi kalau ditanya kasus-kasus yang bangun ekosistem segala macam, mungkin kasus aku adalah aku terlambat untuk menyadari betapa pentingnya membangun network, membangun support system, dan mungkin aku urge teman-teman semua di sini, sesibuk apapun kamu, seambis apapun kamu, maksudnya sebanyak apapun mimpi yang kamu punya, ingat kamu butuh support system. Karena ada momen dimana kamu ngedown atau kamu mungkin lagi breakdown segala macem, dan kadang kamu nggak bisa rely ke dirimu sendiri lagi, kamu butuh orang untuk Hmm. bisa bangun motivasi kamu lagi. Ya mungkin kalau orang, kan ada orang tua segala macam. Menurutku ya oke okay gitu ya ke orang tua segala macam. Cuman tetap aja orang tua tuh beda generasi. Jadi Iya, somehow ada momen dimana dia nggak bisa relate dengan apa yang kita alamin sebagai individu. Dan ketika emosi kita tidak tervalidasi karena tidak relate, generasinya beda, cara dia dididik oleh orang tuanya atau nenek kakek kita beda dengan cara dia mendidik kita. Ketika emosinya tidak tervalidasi, itu nggak akan nyelesain beban yang kita punya gitu. Tapi kalau ada teman kita yang relate, emosi kita merasa kita tervalidasi, oh ternyata ada orang juga yang ngalamin ya segala macam. Itu lebih rilis kitanya sebagai individu gitu. Ketika kita lagi ngedown atau lagi butuh motivasi. Itu sih mungkin. oke. Iya sih, setuju banget Kak. Ternyata apa ya, suatu hal yang penting itu memang sudah diajarkan sejak kita SD mungkin ya, itu manusia adalah makhluk sosial, kita tetap butuh bersosialisasi, networking gitu-gitu. Tapi memang setuju sih dengan apa ya, mungkin dengan kesibukan kita, tapi kita ada kehidupan lain yang ya bermasyarakat, bersosialisasi tadi gitu. Dan mungkin memang benar karena orang tua kita udah beda, beda generasi, bahkan kita mungkin sama kakak kita nih yang punya kakak dan udah beda generasi itu juga udah kurang relate gitu untuk sharing. Dan kalau udah sama temen tuh kayak satu sepenanggungan banget, apa kekhawatiran nih, misal aku semester 7 sama-sama dengan teman-teman aku tuh kayak khawatir tentang magang, tugas akhir gitu, mungkin lebih relate gitu ya. Oke. Nah, tadi udah cerita cukup banyak ya dari Kak Bel, dan kalau mungkin bisa aku tanya lagi nih Kak tentang puncak karir atau apa ya, momen yang paling berkesan selama perjalanan Kak Bel ini dari berbagai fokus bidang itu apa sih Kak? Oke, mungkin kalau puncak karir, hmm, mungkin nggak ada yang semajor itu ya, karena aku ngerasa aku juga masih berproses dan berprogres gitu sih untuk dapat final goals gitu. Cuman kalau aku bisa pilih satu yang paling peak adalah ketika sekarang aku punya opportunity untuk bisa jadi manajemen trainee di sebuah company, tapi di weekend aku punya side hustle untuk bisa sharing sama orang-orang. Jadi nggak tahu kenapa aku ngerasa ini blessing banget sih. Ketika Senin sampai Jumat banyak hal yang bisa aku lakuin, aku kerja segala macam, tapi di Sabtu Minggu aku punya opportunity, dikasih sebenarnya opportunity untuk bisa keliling Indonesia gitu ya, dengan berbagai daerahnya, ke univ-univ, ketemu banyak mahasiswa baru, mahasiswa lama, even orang-orang yang udah intern, perusahaan, segala macam, untuk bisa sharing apa yang udah aku pelajarin. Menurut aku itu blessing sekali sih sekarang. Jadi kalau kamu tanya, puncaknya apa? Menurut aku sekarang, dimana tempat sekarang aku kerja dan posisinya itu hal yang dulu aku impikan, karena manajemen trainee itu basically kamu dirotasi dengan divisi yang berbeda, di daerah yang berbeda. Jadi dulu aku di Jakarta, terus di Jogja, sekarang aku di Bandung. Jadi pindah-pindah gitu loh guys. Oh, Beda oh, kerjaan, beda manajer, tantangannya luar biasa, tapi developmentnya juga oke banget, aku rasa sebagai individu. Tapi di satu sisi, di weekend, aku punya opportunity juga untuk menyalurkan hobi aku untuk sharing gitu. Menurut aku nggak semua orang punya kesempatan itu sih. Jadi kalau kamu tanya, puncak karir apa, menurutku mungkin sekarang aku sangat enjoy proses aku sebagai first time jobbers, tapi juga punya opportunity untuk bisa sharing dan bangun side hustle juga gitu. iya, iya, iya. Berarti itu apa, setiap weekend tuh ada sesuatu yang dilakukan untuk apa ya, kepuasan diri juga gitu ya Kak? Oh, jadi kayak ya inilah kemana-mana gitu. Jadi misalnya Jumat malam tuh pasti udah ide naik kereta, naik pesawat, apapun itulah untuk ke daerah lain. Karena misalnya ada ngisi di sini, ngisi di situ. Maksud aku jadi nggak overthinking, aku nggak jadi negative thinking segala macam karena aku udah disibukkan dengan hal-hal yang positif gitu loh.
Makanya Iya. kadang kan ada orang ngomong, gimana sih caranya biar nggak overthinking? Aku cuma ngomong, sibukin diri sendiri. Kalau lu udah capek, udah nggak ada waktu lagi buat overthinking. Gitu. Iya, 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 iya. Udah nggak lagi overthinking planning ya, Kak, bener-bener Heeh. eksekusinya gitu. Jadi kalau udah kelar kerjaan atau kelar kegiatan pun pasti ujung-ujungnya adalah yang penting istirahat fisik karena capek banget. Jadi nggak ada pikiran lagi untuk kayak wah hidup gue di sini-sini aja sih overthinking mulai. Karena ya itu kurang sibuk mungkin Kurang kurang sibuk. kurang padat Oke, gitu. take note. Mungkin teman-teman yang mendengarkan dan overthinking, "Ah, kalian kurang sibuk," gitu. Oke, berarti ini ya, Kak, apa, keliling terus juga gitu ya, Kak, setiap weekend dan, eee, itu yang kelas Belinda kah atau ngisi kayak seminar gitu-gitu? Dua-duanya sih. Jadi ngisi seminar, kelas. Jadi emang even pas weekend pun Sabtu Minggu ya full gitu pagi sampai malam, pagi sampai malam. Jadi nggak kerasa gitu sih momen-momennya. Oke, oke, wow. Oke, banyak banget ya sesuatu yang bisa di-take note nih dari sharing-sharing-nya Kak Belinda. Tapi buat ke depannya nih Kakak ada goals tertentu yang pengen dicapai gitu nggak Kak? Kan sekarang Kakak ibaratnya tadi udah ada di momen yang mungkin paling berkesan gitu selama perjalanan Kakak dari Inaimu yang udah dilalui gitu. Tapi ke depannya apakah ada goals lagi gitu yang pengen Kakak capai? Hmm, banyak tentunya ya. Kalau ngomongin goals ke depannya yang mau dicapai. Dan mungkin aku nggak bisa spill detailnya di sini. Karena kan ada yang orang bilang ya, kalau belum tercapai mah keep dulu aja gitu. Biar nanti terlihatnya pas sudah tercapai. Cuman kalau ngomongin goals tentu banyak. Sesimpel kayak basic goal seperti financially independent, bisa berangkatin umroh orang tua, itu goals-goals yang basic, tapi menurut aku itu emang ya humanis. Goals-goals yang sebagai manusia emang pingin punya aspirasi seperti itu gitu. Jadi untuk basic-basic goals seperti itu ya tentu aku masih masih catat lah sebagai hal yang pengen aku achieve gitu. Tapi kalau spesifik goals lainnya mungkin untuk yang paling dekat, mungkin ya ini sih ngambil studi lanjut. Itu goals aku berikutnya. Cuman aku akan ngambil studi lanjut dengan jurusan dan univ yang sangat worthy sehingga mengkompensasi aku meninggalkan pekerjaan utama yang aku sekarang nyaman untuk pursue hal itu. Jadi aku Hmm. nggak mau main-main juga gitu loh, memilih jurusan, memilih univ. Itu benar-benar harus yang memang aku punya sesuatu yang ingin aku achieve di sana. Bukan karena ikut-ikutan orang, bukan karena FOMO ngelihat Tuibon LPDP atau Tuibon persiapan keberangkatan. Aku nggak mau itu mempengaruhi aku. Aku maunya memang di timing yang tepat, di momen yang tepat, dengan jurusan dan univ yang tepat juga buat aku dan worthy lah. Aku meninggalkan pekerjaan utama untuk pursue itu tuh worthy gitu. Bukan karena FOMO doang. Itu goals terdekatku sih. Gitu. Oke, iya iya. Lagi selalu ada quotes yang bisa diambil dari cerita-cerita Kak Bel ini. Apa tadi? Ya, kita harus melakukan sesuatu tuh memang untuk diri sendiri, bukan karena FOMO, mau upload Twibbon gitu ya Kak. Oke. Oke. Mungkin udah banyak ya ini yang di-sharing dari Kak Bel dan aku terima kasih banget sama Kak Bel di kesempatan kali ini podcast pertama yang juga disupport dari pets kita, Rumah Millennials. Podcast ini bisa, ya aku harap ini bisa memberikan banyak insight ke orang-orang yang mendengarkan ini dan mungkin untuk terakhiran banget closing statement dari Kak Bel yang mau disampaikan untuk muda-mudi Indonesia ini apa Kak? Oke, mungkin dua hal yang pengen aku sampaikan gitu ya. Yang pertama adalah ad astra per aspera itu prinsip aku, artinya adalah to the stars through the difficulty. Jadi kalau kamu tuh punya mimpi, punya target besar segala macam, emang gak gampang guys raihnya. Karena kamu pengen dapet bintang yang tinggi gitu, kamu harus manjat, kamu harus terbang, kamu tuh harus ngelakuin banyak hal gitu untuk achieve itu. Jadi pertama itu sih. Jadi jangan sampai apa ya kamu ngerasa aduh semua sulit segala macam ya kalau mimpi kamu gede emang kayak gitu jalannya. Jadi kalau tadi Yeri sempat mention aku gagal lulus segala macam contoh nyata orang tuh ngelihat ih Kabel mah enak business case-nya menang terus. Sebelum aku menang pertama kali business case competition aku gagal 16 kali dulu. 16 kali itu gagal baru menang ke 17. 16 kali itu pakai modal siapa, modal pribadi. Offline ya, belum ada covid, nggak online loh. Jadi bayangin ngatur absennya, ngatur izin dosen,
ngatur tiket kereta, hostel, even numpang kosan teman, tidur di lantai, tidur di masjid. Itu aku masih ingat cerita-ceritanya. Dan kalah gitu. 16 kali, baru 17 menang, baru tuh ada domino efeknya. Karena aku banyak belajar dari 16 kali kalah itu. Jadi yang pertama itu sih, kalau kamu punya target tinggi, mau achieve tinggi, emang emang jalan ke sana nggak mulus. Dan kamu harus resilient untuk menghadapi itu. Bangun mental yang kuat. Jangan cuma disentil dikit kamunya ngedown dan nggak semangat lagi. Guys, masih banyak orang yang nggak seberuntung kalian lah. Basically kayak gitu. Di atas langit masih ada langit, tapi di bawah bumi masih ada tanah lagi tuh. Masih ada kerak-kerak bumi lagi tuh. Yang Iya, mungkin mengingatkan kamu untuk selalu bersyukur juga terhadap progres yang kamu udah achieve. Itu pertama. Yang kedua, sekaligus yang terakhir ya gitu. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. hmm, Percayalah. Mungkin nggak sekarang waktunya, atau mungkin bentuknya berbeda dengan apa yang kamu harapkan. Gitu. Jadi kalau kamu ngasih A, belum tentu dapat A, tapi ternyata dapat B. Atau kalau kamu dapat A juga pun, ketika kamu ngasih A, bisa jadi waktunya nggak sekarang, tapi nanti, di waktu yang lebih tepat. Gitu. Jadi kalau aku selalu percaya juga sih, kalau semua yang kita lakuin itu pasti ada impact-nya buat diri kita. Baik itu positif maupun negatif. Gitu. Mungkin itu sih. Semoga bisa meningkatkan motivasi teman-teman. iya Kak, jujur dari tadi mengut-mengut kayak sangat merasa beruntung nih untuk menjadi host pertama kali ini dan ketemunya Kak Bel, terus denger sharing semuanya, kayak mungkin apa yang aku cukup sering denger ini kayak dia mah udah ini udah kebuka jalannya, udah kebuka ini lalala, tapi kayak ada hal-hal teknis dan naik turun ya, menaiki lembah, menuruni gunung gitu-gitu yang mungkin kita nggak tahu apa yang ada di balik layar gitu. Dan thank you Kak Bel untuk semua insight-nya dan reminder, bahan untuk evaluasi diri dan pengingat untuk lebih banyak apa pelaksanaannya daripada overthinkingnya gitu. Terima kasih Kak Bel dan semuanya tunggu episode podcast kedua dari Rumah Millennials Podcast. Thank you. Terima kasih Kak Bel. Thank you juga, Yari dan teman-teman.